Dan disitulah kita bicara, saya bilang ya mohon didampingin, tidak mungkin kalau tadi. Latihan bulan Ramadan skuad Garuda Muda ala Indra Syafri dibongkar kiper Timnas U22. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai SEA Games 2023 seperti rezeki bagi Indonesia yang memiliki skuad tangguh berisi pemain-pemain yang pernah berlatih di Eropa. Keberadaan pemain-pemain ex-Timnas U20 yang rencananya dipersiapkan tampil di Piala Dunia U20 2021 dianggap sebagai salah satu modal penting bagi tim Merah Putih, yakni untuk mengakhiri dahaga embal SEA Games dari cabang olahraga sepak bola. Dalam masa persiapan sebelum Piala Dunia U20 benar-benar dibatalkan, memang para pemain sempat dibawa Sintayong ke beberapa negara Asia dan Eropa untuk melakukan pemusatan latihan. Kebetulan pula Kamboja sebagai tuan rumah mengeluarkan regulasi sepak bola dimainkan oleh skuad Timnas U22, bukan U23 ditambah 3 pemain senior seperti sebelumnya. Tim U20 ini pernah di-training ke Kroasia, dikirim Pak Zainuddin Amali. Ini tim bagus dan kebetulan Kamboja membuat aturan U22, jadi ini rezeki anak soleh. Kemarin drawing grupnya juga alhamdulillah baik dan bukan grup neraka. Artinya harapan itu ada, tapi kembali lagi mental siap nggak pemain kita? Siap nggak ditargetkan? Makanya ada uji coba dulu, 4 game ini kita bisa lihat kompak nggak mainnya. Ucap Erick Thohir. Sementara itu dalam persiapan intensif menuju SEA Games, kiper Timnas Indonesia U22 Adi Satrio mengatakan puasa bukanlah halangan Garuda Muda latihan di bawah asuhan Indra Syafri. Pasalnya rekan-rekannya sudah berkomitmen memaksimalkan TC agar siap berlaga di SEA Games 2023 Kamboja. Adi juga mengatakan sangat antusias untuk menjalani TC bersama Timnas Indonesia U22 meskipun dengan berbagai pola latihan. Ia pun mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi maksimal jika masuk skuad utama Timnas Indonesia U22 pada ajang tersebut. Deretan negara yang bisa dongkrak kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala Asia. Pertama, Vietnam. Vietnam bisa dibilang negara top dunia yang bisa dihadapi Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Pasalnya, The Golden Star pernah menjadi kekuatan yang menggemparkan Asia dalam beberapa tahun terakhir ini ketika ditangani oleh Park Hang-seo. Dalam ranking FIFA, Vietnam sendiri menempati peringkat 95 dunia. Adapun persaingan sengit Vietnam dengan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di berbagai kompetisi menjadi salah satu alasan The Golden Star Warriors bisa jadi lawan Garuda. Yang kedua, Arab Saudi. Negara Asia Barat ini berpotensi menjadi lawan Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Alasannya, Arab Saudi merupakan salah satu negara terkuat di Asia Barat yang menempati ranking 54 dunia. Sebab itu, melakukan uji coba kontra Arab Saudi akan menghadirkan keuntungan bagi Timnas Indonesia guna mengukur kemampuan Mark Locke dan kolega. Yang ketiga, Iran. Iran sendiri adalah negara terkuat kedua di Asia untuk saat ini setelah Jepang. Pasalnya Iran menduduki posisi ke-24 di ranking FIFA atau kedua di Asia. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan Timnas Indonesia bisa melawan Iran sebelum Piala Asia 2023. Terlebih gaya main berkelas ala Iran bisa menjadi gambaran jika Timnas Indonesia harus berhadapan dengan lawan kuat dalam bertahan sekaligus menyerang. Yang keempat, Australia. Melakukan uji coba melawan Australia bakal menghadirkan keuntungan untuk menguji skuad Timnas Indonesia itu sendiri. Pasalnya Australia memiliki kemampuan bermain secara tim dan terorganisasi yang baik. Sebelumnya Australia memang beberapa kali mampu mengalahkan Timnas Indonesia dalam pertemuan di level junior. Namun di level senior sudah cukup lama Socceroos tidak berjumpa. Kelima, Korea Selatan. Faktor keberadaan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan laga uji coba kontra Korea Selatan sebelum Piala Asia 2023 nanti. Pasalnya Sintayong selain lahir di Korea Selatan juga pernah melatih Timnas Korea Selatan yang tampil di Piala Dunia 2018. Strategi PSSI bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2038. Belum lama ini Erick Thohir mengunjungi FIFA. Hal itu tersebut pun dilakukan sebagai upaya lobi agar Indonesia dapat terhindar dari sanksi berat usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir rupanya juga mengutarakan mimpi besar Indonesia kepada FIFA. Mimpi besar yang dimaksud yakni tampil di Piala Dunia pada 2038. Kemarin dalam presentasi yang saya sampaikan ke FIFA, kita punya cita-cita pada 2038 bermain di Piala Dunia bukan sebagai tuan rumah, kata Erick Thohir dalam sebuah acara televisi. Pria juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara itu sudah menyiapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh PSSI adalah mengubah kurikulum pembinaan usia dini.
di mana jika ingin lolos ke Piala Dunia 2038, setiap pemain di tanah air harus bermain sepak bola sejak usia 9 tahun. Hal ini sudah ada dalam blueprint sepak bola Indonesia. Erick Thohir pun juga tidak ingin fokus sepak bola Indonesia hanya tertuju pada Liga 1. Namun memang untuk menggelar kompetisi usia dini di tanah air bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena kondisi geografis Indonesia yang tidak seperti negara-negara sepak bola di Eropa dan Amerika. Kondisi Indonesia itulah yang membuat PSSI ingin menengok negara-negara lain yang sudah sukses dalam sepak bola pembinaan usia dini.